Halo sahabat inovasi, kita berjumpa kembali di Ceritakan. Kali ini kita akan membahas kenapa sih terjadinya ya media-media hoax ya, banyak berita-berita yang tidak seimbang sekarang ini, apa sih tujuannya? Dan kita berbicara bukan dengan orang lain tetapi dengan pakarnya ya, yaitu Bro Doni The Caster. Kita kasih tepuk tangan. Yeay. Thank you, bro. Halo, bro. Apa kabar, sehat? Sehat. Luar biasa. Mantap, bro. Mantap. Nah, Bro Doni ini kan orang yang memang sudah ekspertis di bidangnya, ya puluhan tahun di bidang presenter. Saat ini juga presenter Berita Satu dan juga DK Show. Ya, beliau juga adalah sekjen dari IPSA, ya bukan ISPA, ya. Indonesian Public Professional Speaker Association. Ya, beliau juga pengajar di bidang komunikasi dan juga public speaking. Nah, kita pengen tanya nih bro, sekarang kan banyak banget nih media-media yang bikin kita takut ya, apalagi tentang virus corona, Betul. sehingga terjadi ras dan lain-lain. Sebenarnya kenapa kok banyak sih orang-orang yang nyebarin berita palsu seperti itu? Apa sih tujuan mereka? Ada dua. Yang pertama memang by design. By design. Yang pertama ini by design artinya memang ada pihak-pihak yang memang sengaja membuat situasi jadi rusuh, chaos gitu kan. Wow. Nah, karena mereka mendapat keuntungan dari situ. Yes. Nah, silakan ditebak sendiri apakah dari sisi politik, ekonomi, ya kan, dan seterusnya. Contohnya beberapa waktu lalu kita lihat di beberapa pusat perbelanjaan terjadi ras kan, antrian kan. Betul. Nah, nanti kalau dibiarkan lama-lama nanti misalnya ATM, bank akan mengalami hal yang sama. Nah, siapa yang diuntungkan? Pasti ada. Oke. Ya kan, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari misalnya kepanikan masyarakat, Betul. melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok gitu kan. Sehingga menurut saya ini adalah sesuatu yang dilakukan by design yang tidak punya hati nurani. Wow. Karena hanya ingin memanfaatkan situasi kepanikan masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Yes. Seperti misalnya orang yang panik mencari masker, ya kan, banyak tiba-tiba produsen masker, tapi tidak memerhatikan kualitas higienitasnya dan kemudian standarnya dari Badan Kesehatan Dunia, Betul. ya kan, kemudian mereka memproduksi hanya untuk sekedar mendapatkan keuntungan dari orang yang membutuhkan dalam keadaan terdesak, gitu kan. Dan yang kedua, ini sebenarnya banyak juga di Indonesia orang memang iseng-iseng gitu loh. Wah. Saya juga heran ya, ada yang memang mungkin punya ilmu, punya skill di bidang IT atau di bidang digital, media, kemudian menciptakan berita-berita palsu, warta dusta atau hoax ya kan, yang akhirnya meresahkan masyarakat. Dia sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan finansial, tetapi ada yang mendapatkan kepuasan batin ketika melihat masyarakat mungkin panik gitu kan. Nah, dua hal ini menurut saya yang patut kita sesalkan dan kita hindari. Dan itu nyata adanya di depan mata. Nah, itu nyata teman-teman. Ya, jadi dua-duanya perlu bertobat sebenarnya. Ya, by design ataupun yang iseng-iseng butuh bertobat ya. Iseng juga pakai modal loh, bro. Benar, waktunya ya kan. Betul, dia pakai alat gitu kan. Tenaganya, betul. Iya. Oke. Kan mereka kadang ngedit-ngedit ya kan. Yes. Foto, video gitu kan, kemudian memberikan caption atau teks yang meresahkan masyarakat. Iya. Kemarin nih, belum lama saya mendapatkan gambar tentang tanah longsor, ya kan? Hati-hati lewat jalan Daan Mogot. Betul. Ya kan? Ini lagi longsor begini-begini. Lah ini foto di Jember. Oke. Ya, oh iya betul. Walaupun memang di Jember ada kejadian longsor dan di Daan Mogot ada kejadian juga. Iya, tetapi fotonya salah. Iya betul. Dan foto itu kan foto longsornya yang istilahnya parah gitu kan. Nah, ini kan bisa disimpulkan bahwa ingin membuat kepanikan warga Jakarta Barat khususnya. Karena kan Daan Mogot itu dalam kondisi normal aja udah macet. Betul. Ya kan? Gimana kalau terjadi longsor gitu kan? Iya. Nah, beda dong kalau misalnya itu di Jember, mungkin kepadatan lalu lintasnya tidak seperti di Daan Mogot gitu kan. Ini kan orang iseng. Ini kan tidak dibayar, ya kan? Dapat manfaat mungkin kepuasan batin, mungkin dia habis itu hore gitu kan. Tapi karena kita harus jadi pengguna media yang cerdas, jadi hati-hati, jangan langsung share. Betul. Jangan langsung broadcast gitu kan. Jadi saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Saya lihat itu foto, saya pelototin, saya gedein. Alamatnya, jalannya Jember. Terus ingat saya, Jalan Daan Mogot
tidak seperti ini bentuknya gitu kan. Bangunannya iya gitu kan, karena saya beberapa kali lewat gitu kan. Iya. Akhirnya udah berhenti di saya. Daripada kita share kemudian Yes. nanti menimbulkan kepanikan orang gitu Betul. kan. Ya, kita jadi ikut bertanggung jawab loh dosanya. Nah, kalau Bro apalagi kan tiap hari nih sebagai pembawa berita Iya. ya, pasti terima berita terus nih macam-macam Betul. ya. Iya. Apa Bro sendiri ya jangan-jangan tiap hari nih sampai malam sampai tidur pun ngelihat berita, apa nggak jadi was-was tuh Bro? Ya, setiap hari 24 jam sehari telepon genggam saya atau media televisi di rumah saya itu kemasukan berita. Ya, 24 hours a day. Tetapi Yes. sayalah kuncinya. Kekuatan ada di tangan saya, di jempol saya. Ya, ini Bro perlu tahu bahwa sebagai orang televisi, sebagai jurnalis, Iya. saya kalau sudah di rumah, ya, pagi, siang, sore, malam, tidak pernah nonton berita. Oh, oke. Saya taunya berita kalau pas masuk newsroom, ya kan? Kemudian setiap hari kan kita dihujani berita lewat media sosial, Betul. kemudian di grup WA gitu kan. Iya. Kadang-kadang kita mendapatkan tautan atau link dari teman kita tentang berita yang belum tentu juga kebenaran berita itu diakui kebenarannya gitu kan. Betul. Nah, jadi saya memutuskan ketika saya berada di rumah bersama orang-orang yang saya sayangi, Iya. tidak sekalipun saya mengakses media informasi atau berita. Kenapa? Mereka nggak butuh kok, saya juga nggak butuh. Di rumah saya butuhnya santai sama keluarga. Jadi apa yang saya tonton? Ya, apa yang disuka anak-anak saya, ya. Baby Shark, ya nonton Mr. Bean, ya kan? Iya. Nonton konten di YouTube yang bikin ketawa, ya kan? Atau mencari film-film keluarga, saya bisa nonton bareng anggota keluarga, Iya. sambil menikmati cemilan, kudapan, sampai tiba-tiba anak saya tertidur gitu kan. Yes. Udah itu aja. Daripada tiba-tiba pindah ke channel berita, Corona, aduh panik. Ya kan? Iya. Saya waktu di jalan kemarin di luar, istri saya kirim WA. Kita harus ke swalayan nggak? Apa? Belanja. Kenapa? Itu semua tetangga sudah pada panik tuh belanja. Betul. Nggak usah, tenang aja. Ya kan? Itu berita itu sebenarnya misalnya nih, Corona itu memang nyata adanya. Betul. Tetapi kita jangan panik, karena kalau kita panik kita tidak bisa berpikir logis, Yes. ya kan? Yang bikin itu menjadi heboh itu adalah media dan ketakutan yang diakibatkan pikiran kita sendiri. Jangan kita sudah dijajah oleh informasi yang tidak jelas Yes. oleh dua pihak tadi tuh, Yeah. yang memang secara by design sama iseng, Iseng. ya kan? Kemudian yang kedua dijajah pula oleh pikiran kita sendiri. Aduh, nanti kalau ada corona, aduh. Teman saya sampai WA, bro gimana nih? Anaknya teman baru pulang dari Jepang, orang tuanya bagi-bagi coklat. Yes. Sementara kemarin beritanya yang terpapar corona karena ketemu dengan orang dari Jepang gitu Iya. kan. Panik dia. Betul. Coklatnya dibuang-buangin. Buat gue aja. Jangan segitunya lah. Betul. Ya kan, proteksi tentu. Edukasi keluarga tentu, ya Iya. kan? Caranya ya dengan preventif. Betul. Tetapi kalau kita panik dan kita dijajah oleh pikiran kita sendiri, Iya. wah itu lebih parah. Yes. Jangan. Makanya saran saya, kurangilah mengonsumsi media, informasi atau berita yang tidak jelas, ya, tidak bisa diverifikasi. Hati-hati. Sekarang banyak link tautan atau mungkin situs website yang alamatnya seolah-olah itu media yang bisa dipercaya. Yes. Ya, kita ambillah, pilih media mainstream aja lah. Ya, saya boleh sebut contoh ya. Yes, Ya, silakan. misalnya kita kan tahu misalnya Kompas, ya kan, Betul. atau Tempo, Detik, gitu Yes. kan. Yang media-media itu kalau misalnya terjadi kekeliruan, kita tahu kemana kita cari redakturnya. Dan bisa dituntut ya. Bisa dituntut. Yes. Nah, dan mereka pasti melalui proses verifikasi berita, Betul. proses pengolahan di meja redaksi yang melalui berbagai tahap, Betul. sehingga tidak asal. Hmm. Nah, jangan percaya yang misalnya namanya mirip-mirip dengan media mainstream. Nah, betul. Tahu-tahu abal-abal. Betul. Atau ambil foto dari berita yang sebelumnya, diedit-edit dikit judulnya, ya kan, Iya. membuat kepanikan. Sudahlah, Betul. mengurangi kebahagiaan kita. Jangan lupa ya pemirsa, dalam kondisi apapun, dalam kondisi susah sekalipun, Iya. kita harus tetap bahagia. Hmm. Dalam kondisi ada musibah sekalipun, jangan lupa bahagia. Yes. Dalam kondisi kita tidak punya materi sekalipun, jangan lupa tetap bahagia. Dalam kondisi kita sakit sekalipun, tetap kita harus bahagia. Yes.
Makanya kayak muka Bro Doni ini ya, happy terus ya. Muka panda katanya. Hoki lah ya. Muka hoki, sekeluarga muka hoki. Iya, sama bro. Iya, jadi itu teman-teman ya, kita harus seleksi kembali apa yang Ya. kita masukkan ke dalam pikiran Setuju. kita. Ya, karena ketakutan kita itu bisa membuat lebih parah daripada Yes. yang kenyataannya. Setuju. Saya baca berita malah ada beberapa orang yang akhirnya bunuh diri, bahkan mati karena bukan karena kena virus corona, karena dia kira dia kena virus corona. Sayang sekali. Padahal dia cuma batuk kali ya. Iya. Biasa ya. Betul, ya seperti ketika terjadi kebakaran kita lihat ya, kebakaran itu sendiri memang berbahaya, tapi ternyata sering jadi kejadian orang lompat karena ketakutan dan dia meninggal, padahal yang lain tidak ada yang meninggal karena kebakaran. Nah ini harus hati-hati, kita nggak bisa halangi ya apa yang terjadi berseliweran ya burung-burung di atas kita nggak bisa halangin, tapi kita bisa halangin adalah jangan sampai burung tadi bisa bertelur atau bersarang di atas kepala kita. Setuju bro. Yes. Khawatir itu biasa, ya karena setiap orang bisa khawatir, tapi jangan diposes atau dikuasai oleh kekhawatiran itu. Iya, setuju. Saya dapat ilmu hari ini banyak banget nih. Jadi saya selain bercerita atau sharing, saya juga belajar ya, dari coach ya. Nah, mungkin terakhir bro, kalau bro sendiri melihat kondisi yang terjadi nih, ada media segala macam kita lihat berseliweran dan juga orang udah mulai khawatir. Masker sendiri yang aslinya kan dipakai buat orang sakit, tapi orang sehat pakai. Orang sehat pakai, jadi yang sakit malah nggak kebagian. Iya. Nah mungkin bro bisa kasih masukan sebagai orang media tadi, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi di mana kita overexpose dengan media seperti ini. Ya, batasi informasi yang tidak jelas. Iya. Kita bisa memilih media mainstream yang artinya sudah diakui ya, media itu memang sudah jelas ya. Yes. Cukup satu atau dua, tapi ya jangan setiap hari kita istilahnya kita dijajah dengan berita. Saya khawatir nanti kita jadi ketakutan sendiri. Betul. Karena berita itu kan diulang gitu kan, dengan narasi, dengan diksi yang disesuaikan untuk program itu sendiri gitu kan. Nah, saya orang berita, saya jurnalis, saya orang televisi, tetapi tidak 24 jam sehari saya nonton televisi di rumah. Yang saya konsumsi adalah hal-hal yang membuat saya happy atau bahagia. Betul. Nah, jadi kurangi informasi yang membuat kita panik dan informasi yang mengurangi nilai-nilai kebahagiaan kita. Tetapi tetap waspada. Caranya seperti apa? Ya kita bisa mengikuti informasi atau berita dari situs atau media, misalnya Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan, atau dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Gitu kan? Yang penting di situ kalau sudah diinformasikan cara-cara misalnya terkait dengan virus corona, ya bagaimana kita rajin cuci tangan, ya kan, membersihkan diri, pakai masker kalau saat seperti apa, gitu kan? Ya sudah ikuti saja, nggak usah panik. Kalau ternyata kiri kanan tetangga lingkungan kita ada yang diindikasikan terpapar corona, ya lapor kepada pihak berwajib. Laporkan. Jangan kita ikut-ikutan panik, malah kita ikut mengambil peran aparat medis gitu kan. Jangan, kita kan nggak tahu caranya. Laporkan, kemudian tetap tenang, ikuti nanti instruksi atau himbauan dari pihak yang berwenang. Apakah kita mungkin diisolasi, ya kan, atau kita harus pindah tempat dulu, itu kan. Saya percaya pemerintah pasti sudah menyiapkan cara-cara yang terbaik. Yang penting jaga pikiran tetap waras dan sehat, karena itu adalah aset yang sangat penting dan berharga dalam kita menghadapi segala keadaan. Mantap sekali. Thank you bro. Thank you bro. Kita sukses terus. Ya, sukses bersama. Tetap diceritakan media bersama saya Paulus. Salam inovasi.